Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watik waqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyukum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fi akhil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah rahmatullah. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk berdharma bakti di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan dharma bakti ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu, bisa bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi wasilah Allah senantiasa curah dan limpahkan kepada kita semua berkah dan rahmatnya buat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahmatullah. Hari ini kita akan coba sedikit mengkaji, mengulas terkait Ramadan, kaitannya dengan perjuangan. Karena sejatinya bulan suci Ramadan merupakan bulan perjuangan. Bahkan hidupnya manusia dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini pun untuk berjuang. Bahkan hidupnya kita 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, semua tidak lepas dari perjuangan. Bahkan tiap diri kita secara individu pun telah diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berjuang. Fahal hamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Untuk mendapatkan zakkaha maka harus berjuang. Apa yang diperjuangkan? Memenangkan jiwa takwa, mengalahkan jiwa fujur. Tiap kita secara individu telah diperintahkan oleh Allah untuk memenangkan, untuk berjuang, untuk mengalahkan dan seterusnya. Jadi hidup adalah perjuangan. Bahkan bukan hanya hidup kita, bahkan mati kita pun adalah perjuangan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan manusia tidak lain untuk aku uji di antara mereka siapa yang paling ahsan amalnya. Jadi ternyata hidup kita ini adalah perjuangan. Hidup kita semua adalah perjuangan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tiap hari kita berjanji untuk berjuang kepada Allah. Setiap kesempatan, setiap waktu kita berjanji kepada Allah untuk berjuang memperjuangkan agamanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bersumpah di hadapan Allah, tiap kesempatan adalah perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi kita telah mengikrarkan diri kita ini tiap kesempatan, setiap waktu untuk berjuang di jalan Allah. Jadi tidak ada kehidupan manusia lepas dari perjuangan. Dari mulai kita dilahirkan orang tua kita, bayi, dewasa, sampai kita tua, penuh dengan perjuangan. Bahkan hari-hari kita, waktu-waktu kita adalah perjuangan semuanya.
Maka tidak ada kehidupan ini yang lepas dari perjuangan. Semua untuk berjuang. Bahkan andai kata kita tidak mau berjuang, untuk tidak mau berjuang pun kita harus berjuang. Bisa dipahami ya? Hidup adalah perjuangan, mau waktunya, tempatnya, kesempatannya, semua untuk berjuang. Andai kata kita nggak mau berjuang, untuk tidak mau berjuang pun harus berjuang. Contoh, orang bersemangat untuk kerja cari nafkah, kita nggak mau. Pengen uncang-uncang kaki di rumah, pengen leha-leha di rumah. Untuk itu juga diperlukan perjuangan. Ya nggak? Ada orang akan cemooh kita, akan ejek kita. Kita mesti pertahankan argumen kita, kenapa kita leha-leha. Itu pun perjuangan. Dan untuk leha-leha juga butuh dana. Ya nggak? Berarti sebelumnya juga dia sudah berjuang. Maka tidak ada tujuan manusia dihidupkan oleh Allah kecuali untuk berjuang. Maka cita-cita orang beriman cuma satu. Dia ingin berjuang di jalan Allah dan dia pun mati di jalan Allah. Nah, ikhwan fillah rahmatullah. Coba pelan-pelan kita melihat apa hakikat dari perjuangan itu sendiri. Apa perjuangan di dalam Islam? Bagaimana Islam memandang perjuangan buat kita semua? Ternyata perjuangan itu di dalam Islam merupakan perintah Allah. Merupakan perintah Allah. Maka konsekuensinya kalau kita tidak tunaikan perintah Allah, apa? Allah ridha atau murka kira-kira? Allah akan murka kepada kita karena ini perintah Allah. Jadi ketika Allah perintahkan kepada kita berjuang dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Berjuanglah kalian di jalan Allah dalam keadaan berat maupun di ringan. Nah, ini yang harus kita pahami. Hidup ini adalah perjuangan. Lalu apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan tidak lain menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Allah agar berlaku luas seluas-luasnya untuk semua umat Islam. Maka ini perjuangan kita. Kita diperintahkan oleh Allah berjuang dan tujuannya merealisasikan kalimat Allah di muka bumi. Maka kalau coba kita melihat, tidak ada tujuan yang paling penting bagi orang-orang beriman kecuali dia berjuang di jalan Allah sampai dia hidup mulia atau mati syahid. Maka tujuan orang-orang beriman menjadikan dirinya sebagai objek dan subjek dalam perjuangan ini sampai dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan syahid. Maka ketika kita sudah tahu ini perintah Allah, tujuan yang menegakkan kalimat Allah, lalu kita cita-citakan diri kita, dedikasikan diri kita di jalan Allah sampai Allah hidupkan kita hidup yang mulia atau kita mati syahid. Inilah tujuan orang-orang beriman. Nah, kalau orang berjuang di jalan Allah lalu mati syahid di jalan Allah, pasti surga nggak kira-kira? Orang beriman berjuang di jalan Allah lalu mati di jalan Allah, syahid dia di dalamnya, pasti surga nggak kira-kira? Pasti nggak? Pasti nggak? Pasti. Yang semangat jawabnya, pasti nggak? Pasti. Ternyata nggak pasti. Karena kita dengar hadisnya Rasulullah menceritakan kepada kita, ada orang mati di jalan Allah syahid dia. Ditanya oleh malaikat, kenapa engkau berjuang di jalan Allah lalu mati? Apa tujuanmu? Apa kata dia? Aku ingin mendapatkan ridha Allah. Kata malaikat, kadzabta, engkau dusta. Engkau ingin disebut engkau pemberani, engkau pahlawan, lalu engkau mati di jalan ini. Maka diseretlah orang itu masuk ke neraka, ke jahanam. Sudah mendedikasikan waktunya, tenaganya, raganya, pikirannya, semua dicurahkan di jalan Allah, lalu dia mati, ternyata nggak masuk surga. Maka pelajaran penting buat kita ketika sudah ada di jalan yang benar, di jalan Allah, luruskan niat kita. Luruskan niat kita, karena itu menentukan akhir kehidupan kita akan celaka atau akan bahagia. Berjuang tidak ada pilihan, harus berjuang. Tapi ketika sudah berjuang, luruskan niat kita. Bahkan agama ini, Islam, merupakan agama perjuangan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memperjuangkan agama ini. Karena Islam itu artinya selamat. Aslama yuslimu salamatan. Jadi kita berjuang dengan agama ini agar diri-diri kita menjadi orang yang selamat. Ini perjuangan. Perjuangan buat kita semua. Kita diberikan waktu, diberikan usia oleh Allah di dunia. Bagaimana caranya kita berjuang di jalan Allah agar kita semua selamat. Jadi Islam pun ternyata agama perjuangan.
Maka andai kata ada orang berjuang di jalan Allah, lalu cita-citanya karena dia cinta kepada tanah air, itu boleh nggak kira-kira? Orang berjuang di jalan Allah, tapi karena dia cinta kepada tanah air, boleh nggak kira-kira? Benar nggak cita-citanya? Benar nggak? Ada yang mengatakan mau berwatan itu karena bagian daripada iman itu kalau terlambat dari itu hadisnya tahu itu apa enggak ya? Cinta tanah air sebagian daripada iman katanya. Jadi setiap orang berjuang pasti punya landasan, punya alasan kenapa dia berjuang. Nah kalau ada orang berjuang alasannya karena tanah air, cinta tanah air, benar nggak kira-kira? Enggak. Tanah air yang mana itu? Boleh nggak? Benar nggak kira-kira? Ini bukan jebakan, bukan. Jangan takut dijebak. Kalau orang berjuang karena cinta tanah air, boleh nggak? Benar nggak kira-kira? Kalau andai kata boleh kita berjuang karena cinta tanah air, lalu apa bedanya dengan orang-orang kafir yang berjuang juga karena tanah air? Ya nggak? Orang kafir juga berjuang karena cinta tanah air juga kan? Lalu apa bedanya? Bedanya di mana gitu? Tapi andai kata nih, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu dia berjuang di jalan Allah karena cinta tanah air, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Udah pindah nih dari Mekah ke Madinah, punya kelompok di sana, punya komunitas di sana, punya lembaga di sana, punya negara di sana. Boleh nggak dia mengatakan aku berjuang di jalan Allah karena cinta tanah air? Boleh nggak? Boleh nggak? Ini nggak jebakan juga nih. Boleh nggak? Boleh. Yang diam takut salah jawab. Kalau landasan dia cinta tanah air karena Allah, karena Islam, karena telah disibgoh tempat itu dengan Islam, maka sahih alasannya, maka boleh alasannya. Karena apa saja kalau satu juga dengan Islam, dengan Al-Quran menjadi kebaikan dia semua. Boleh. Jadi boleh. Jadi apa saja kalau tersibgoh dengan Islam, tersibgoh dengan Al-Quran, maka akan menjadi baik buat mereka. Contoh misalkan ya. Antum pernah bayangkan nggak? Ramadan kenapa Allah sebutkan sebagai bulan paling mulia? Sahidus suhur, penghulunya para bulan-bulan, bulan paling mulia, paling tinggi derajatnya. Apa pasalnya kira-kira? Karena di bulan itu turun Al-Quran. Atau kalau kita lihat malaikat, di antara malaikat-malaikat Allah ada satu malaikat yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah sebagai Sahidul Malakut. Siapa dia? Malaikat Jibril. Kenapa dia dimuliakan oleh Allah? Karena dia membawa Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kenapa dimuliakan di antara nabi-nabi dan rasul yang lain? Karena dia menerima Al-Quran. Jadi apa saja yang tersibgoh dengan Al-Quran, mau tempat, mau waktu, mau orang, maka menjadi mulia dia. Jadi kemuliaan seseorang tergantung Al-Quran. Dan perhatikan, kehinaan manusia pun tergantung Al-Quran. Jadi kalau Allah muliakan tempat, orang, situasi, kondisi karena Al-Quran, maka itu semua pun bisa dihinakan oleh Allah pun karena Al-Quran. Maka ini yang harus kita pahami. Karena apa saja kalau sudah terkait dengan Al-Quran, kita pahami, kita perjuangkan, kita dakwahkan, menjadi kemuliaan buat kita semua. Khairun nas ta'alam Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, the best people, tidak ada yang lebih baik di antara manusia kecuali orang-orang senantiasa belajar Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Sampai sini paham ya? Ya ternyata agama Islam adalah agama perjuangan, dan perjuangan ini tidak lain untuk menegakkan Al-Quran, menegakkan syariat Islam, menegakkan kalimat Allah. Maka dalam berjuang itu ikhwan sekalian, yang harus kita perhatikan dan kita fokuskan bukan kepada hasil, tapi kepada proses yang harus kita benarkan, kita sempurnakan, kita utuhkan prosesnya, agar Allah pun nanti sempurnakan hasilnya. Maka
Maka kalau kita lihat Ibunda Siti Hajar ketika tinggal berdua dengan putranya Ismail, sampai sudah kira-kira terpanggang di padang pasir, lalu dia berusaha mencari air. Bagaimana perjuangannya kira-kira? Udah nggak ada daya upaya, keringat udah nggak bisa netes lagi, susu tidak bisa menetes lagi. Dia cari sumber kehidupan air sedemikian rupa, dia lari ke sana kemari mencari air. Bahkan sampai Safa Marwa bolak-balik 7 kali, 2 bukit yang cukup berjauhan, di padang pasir yang terik, yang panas. Dia lakukan perjuangan itu, dia sempurnakan perjuangan itu. Tapi ketika sudah disempurnakan ikhtiarnya, perjuangannya, maka Allah berikan hasilnya. Kan logika kita kalau orang lari Safa Marwa, harusnya airnya ada di situ kan ya. Ditemuinya di situ airnya kan harusnya kan. Kan sudah dikejar di situ tuh. Safa Marwa, Safa, bolak-balik dia sedemikian rupa. Tapi Allah takdirkan di mana airnya? Airnya keluar di mana? Di kaki anaknya Ismail. Nggak pernah terbayangkan sedikit pun juga oleh Siti Hajar di mana pertolongan Allah datang. Yang penting dia sempurnakan dulu ikhtiarnya, perjuangannya, Allah akan berikan hasilnya kepada kita. Maka dalam berjuang seperti itu, jangan berkalkulasi bagaimana hasilnya nanti, bagaimana menang atau tidak. Sempurnakan ikhtiar kita, Allah berikan yang terbaik buat kita semua. Maka ada satu ayat yang cukup menarik untuk kita kupas. Dalam surah Muhammad, surah 47, ayatnya 7 dan 8. Ini ayat terkait dengan perjuangan kita, bagaimana kita berjuang menolong agamanya Allah. Surah 47, ayat 7 dan 8. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'malukum. Ayat 7 dan 8. Surahnya surat 47, surat Muhammad. Artinya apa itu? Hai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Ini ayat ini dari semenjak Rasul ada sampai hari ini jadi pertentangan. Apa kata mereka? Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha perkasa, yang bijaksana, yang punya kekuasaan segala sesuatu, yang aziz, kok butuh ditolong gitu? Kok butuh pertolongan manusia yang lemah? Ini maksudnya seperti apa? Untuk pernah bayangin nggak ada pertanyaan seperti itu? Itu jawabannya apa kira-kira? Pernah kepikiran sama kita nggak kira-kira? Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha aziz, yang perkasa. Di ayatnya disebutkan kita disuruh nolong agamanya. Kontradiksi nggak kira-kira? Kontradiksi nggak? Seakan-akan kontradiksi. Padahal kalau kita coba cermati ayat ini Makkiyah atau Madaniyah nih? Surah Madaniyah. Ini turun di Madinah ketika awal-awal Islam berkembang, baru mulai dibina, baru mulai dibentuk itu struktur Islam di sana. Maka disitulah dibutuhkan bantuan orang-orang beriman, gitu. Pertama itu jawabannya. Yang kedua, memang benar Allah maha besar, Allah maha tinggi, Allah maha aziz, dan tidak butuh bantuan manusia yang lemah. Justru Allah minta pertolongan kita untuk kepentingan manusia sendiri. Kan disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan berikan ganjaran kepada orang-orang nolong agama Allah dengan diteguhkan kedudukan di dunia. Jadi ternyata manfaatnya, benefitnya bukan buat Allah, tapi buat manusia. Dan yang ketiga, ayat ini turun sebagai ujian buat orang-orang beriman. Siapa di antara mereka yang mau menolong agama Allah dan siapa yang tidak mau menolong agama Allah. Jadi ada dua pilihan tuh. Kita boleh milih. Boleh nolong agama Allah, boleh juga nggak nolong agama Allah. Kita pilih mana kira-kira? Allah. Yakin? Tadi Ode cuma 2. Dua pilihan diserahkan kepada kita. Mau menolong agama Allah atau tidak menolong agama Allah? Mau nolong nggak kira-kira? Perhatikan ayat ini. Tegas memberikan gambaran kepada kita. Berat ancaman buat kita semua kalau nggak berjuang di jalan Allah. Tidak sungguh-sungguh di jalan Allah. Tidak menolong agama Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, ini perintah secara tegas. Orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menolong agamanya. Baru setelah itu Allah berikan pertolongan kepada kita. Itu hukum sebab akibat, kausalitas. Nggak mungkin orang bahagia tanpa perjuangan. Nggak mungkin orang selamat tanpa perjuangan. Tidak mungkin orang bahagia tanpa perjuangan. Untuk dia selamat, bahagia, sukses, harus dia berjuang. Itu perintah Allah kepada kita semua. Dan Allah teguhkan kedudukan kita di dunia. Kedudukan iman kita, kedudukan yang lainnya di muka bumi diteguhkan oleh Allah. Kita perhatikan ayat yang terakhirnya. Walladzina kafaru fata'saluhum wa adalla a'maluhum. Dan orang-orang kafir itu celaka buat mereka. Diberikan umur yang panjang, usia yang panjang di dunia ini, cuman 2 yang dia tunggu. Sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Seakan-akan berikan gambaran kepada kita, orang kalau nggak mau menolong agama Allah, termasuk golongan orang yang kafir, akan celaka dia. Karena diberikan usia yang panjang, umur yang panjang, cuma 2 yang dia tunggu. Umurnya panjang di dunia, tapi cuma 2 yang ditunggu. Apa 2 itu? Sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Kalau kita di dunia nunggu seseorang yang kita senengin, yang kita cinta, enak nggak kira-kira? Enak nggak? Janjian sama temen nih, kita demen sama dia, kita senang sama dia. Janjian di terminal, kita nunggu seneng nggak kira-kira? Hah? Kayak punya aja mas. Jadi kalau kita di dunia menunggu sesuatu yang kita senang, gembira kita. Atau kita datang ke warteg lah kalau bukan puasa, kita pesan makanan. Sambil kita nunggu makanan datang, seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Kan nunggu buka puasa juga ya. Seneng nggak kira-kira? Seneng, apalagi dibayarin gitu kan. Jadi kalau diberikan usia panjang, umur panjang di dunia untuk hal-hal yang baik, kita tunggu pun kita senang. Ini diberikan umur panjang oleh Allah, cuma 2 yang dia tunggu. Sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Jadi celaka orang kalau nggak berjuang di jalan Allah itu. Bisa digolongkan oleh Allah menjadi orang yang kafir. Nah kalau sudah kafir itu masya Allah, sia-sia amalnya dan azab Allah yang pedih. Lama-lamanya. Pedih azabnya. Bahkan orang kafir, orang musyrik itu innamal musyrikuna najasun gitu. Apa najasun tuh? Najis. Kalau najis masih ringan. Ini najasun. Kalau najis tuh kayak baju kita, kecepretan kencing, itu najis. Kalau kita siram pakai air 2-3 gayung atau 1 ember, hilang najisnya. Tapi kalau najasun itu najisnya itu sendiri. Air kencingnya itu sendiri. Mau disiram pakai air berapa ember pun nggak akan pernah hilang. Begitulah orang-orang kafir, begitulah orang-orang syirik. Kalau sudah menjadi golongan syirik dia, dari golongan kafir dia, najasun, celaka buat dia. Jadi hati-hati bicara masalah perjuangan ini menentukan kita akan selamat dunia akhirat atau celaka dunia dan